Apa jadinya kalau misalkan kalian terbangun 500 tahun dari sekarang di masa depan? Apa yang kalian harapkan? Teknologi semakin maju, manusia semakin pintar. Di film ini, itu semua tidak ada. Karena 500 tahun dari sekarang, manusia itu semakin bodoh. Diceritakan, setiap tahun ke tahun, IQ manusia itu semakin menurun. So, jadi kalau misalkan kalian terbangun di masa depan, 500 tahun dari sekarang, apa yang kalian lakukan? Ini dia review film Idiocrazy bareng gua Raib di BF Bahas Film. Saya, apa kabar kalian semua gitu? Gue harap kalian sehat-sehat selalu dan gue udah lama banget gak bikin konten, gak ngupload. So, thank you banget buat kalian yang baru aja join dan baru aja nonton konten gue. Semoga kalian terhibur dan konten gue memberikan manfaat untuk kalian gitu loh ya. Seperti yang gue bilang, kalau gue hari ini akan ngebahas tentang film Idiocrazy di tahun 2006. Jadi film ini tuh tahun 2006 yang dibintangi oleh Luke Wilson sebagai Joe, lalu ada juga Maya Rudolph sebagai Rita, ada juga Doug Shapiro sebagai Frito, dan masih banyak lagi gitu. Intinya tiga pemain itu adalah karakter utamanya di film Idiocrazy gitu. Diceritakan di film ini, karakter utamanya yang bernama Joe adalah seorang tentara yang bertugas menjaga perpustakaan di pangkalan militer gitu. Suatu hari, ia diberikan perintah oleh atasannya untuk menjadi sebuah subjek eksperimen sebagai manusia hybrid atau manusia hibernasi yang nantinya akan dibekukan selama 1 tahun. Nah, tapi Joe sebagai subjek eksperimen ini tuh nggak sendiri. Ia didampingi oleh yang namanya Rita gitu. Rita adalah seorang pelacur yang dimana ia dijanjikan uang untuk bisa melakukan eksperimen tersebut gitu. Angan-angan ia tertidur selama 1 tahun. Ternyata ia terbangun 500 tahun kemudian di tahun 2500. Joe mencoba untuk mencari untuk memahami keadaan di sekitarnya gitu, apakah ini tuh benar gitu 1 tahun dari sekarang atau enggak gitu. Dan ketika ia pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuhnya, ia kaget ketika ia membaca sebuah majalah dan di situ tertulis tahun 2500. Jadi ia sadar di kala itu kalau misalkan ia sudah tertidur selama 500 tahun. Anehnya, dan yang bikin Joe kaget ini adalah orang-orang di sana seperti layaknya orang-orang bodoh gitu. Lalu ia pergi ke rumah sakit untuk konsultasi ke dokter, dan ia tidak tahu kalau misalkan sistem pembayaran di sana udah nggak pakai uang, tapi melainkan memakai tato gitu. Kayak dia di scan tangannya gitu dengan tato gitu. Where's your tattoo? Why come you don't have a tattoo? Oh my god. You're not unscannable, are you? Oh my god. You're unscannable. Unscannable! Nah, karena dia nggak punya nih scan tatonya ini, ia dianggap ilegal gitu loh ya. Lalu ia dicari oleh polisi untuk ditangkap dengan tuduhan ia tidak membayar biaya rumah sakit. Lalu Joe pun tertangkap. Lalu Joe dibawa ke seperti ruang pusat data negara gitu ya. Lalu ia di sana melaksanakan tes psikotes gitu, seperti tes psikotes lah, tes psikotes, tes kemampuan, yang dimana katanya itu akan memberitahu Joe nantinya untuk ia pantas ditempatkan di sektor apa untuk ia bekerja di penjara gitu. Ternyata Joe mendapatkan nilai tertinggi ketika tes tersebut dan ia mempunyai IQ yang di atas rata-rata.
yang paling tinggi sepanjang umat manusia yang ada di sana gitu. Ketika zaman itu. Jadi Joe ini tuh kayak manusia paling pintar gitu, dicap manusia paling pintar di sana. Karena hasil tesnya dia mempunyai nilai yang tinggi serta IQ yang di atas rata-rata banget dan dianggap sebagai manusia terpintar pada saat itu, maka Presiden Kamako sebagai presiden yang memimpin kala itu mengundang Joe untuk datang ke Gedung Putih gitu. Dan ia didaulat sebagai Menteri Dalam Negeri. Joe diberi tugas oleh Presiden Kamako, yakni berupa 3 hal. Yang pertama, dia akan menumbuhkan lagi tanaman yang sudah mati di sana. Yang kedua, dia akan membereskan juga badai pasir yang sering terjadi di sana. Dan yang ketiga, ia akan menstabilkan ekonomi negara di sana sebagai Menteri Dalam Negeri gitu. Awalnya Joe menolak gitu, tapi setelah ia tahu kalau misalkan ia tidak punya tempat untuk kembali dan nggak bisa balik lagi ke masa lampau gitu, ke masa lalu, akhirnya ia menerima dan mencoba untuk enjoy hidup di tahun 2500 sebagai manusia terpintar saat itu. So, ya mungkin ceritanya seperti itu gitu ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton sendiri. Linknya gue kasih di bawah. Mungkin itu gambaran sinopsis yang bisa gue ceritain ke kalian tentang film ini. Dan menurut gue, setelah gue menonton film ini mempunyai cerita yang menarik menurut gue gitu. Dengan dimana kayak membalikkan logika kita gitu. Kalau misalkan di masa depan tuh ternyata manusia-manusia tuh bodoh gitu, IQ-nya pada turun, bukan malah pada pintar-pintar dan teknologi semakin maju gitu. Dan bagusnya lagi di film ini menurut gua, dari segi editingnya, dari segi CGI-nya, ini tuh udah bagus banget untuk ukuran film tahun 2006 gitu. Seperti yang kita tahu, CGI zaman sekarang kan emang udah bagus-bagus banget, keren banget. Waktu itu ini di tahun 2006, CGI-nya menurut gue ini udah bagus banget gitu. Udah bagus banget lah, parah gitu. Nah, habis itu, di film ini juga diselipkan beberapa plot komedi atau scene komedi gitu, dengan ada sindiran-sindiran khusus memainkan kalimat, ada juga memainkan adegan lucu gitu. Tapi balik lagi menurut gue sih nggak lucu ya, menurut gue. Karena balik lagi selera humor orang tuh beda-beda. Namun gue ngerti kalau misalkan itu that's a joke gitu. Itu adalah sebuah bercanda di mana menyelipkan scene-scene komedi gitu di film ini gitu. Dan film ini durasinya nggak terlalu panjang, hanya sejam 20 menit. Jadi kurang dari 1 jam 30 menit. Dan jadinya film ini terasa ringkas, jadi cepat alur ceritanya juga, jadinya banyak hal-hal yang nggak terlalu diceritain di sini. Walaupun mungkin ini basicnya adalah genrenya film komedi ya gitu, jadinya banyak sesuatu hal yang nggak mustahil gitu, yang bukan nggak mustahil, yang apa ya, yang nggak masuk logika gitu. Untuk kayaknya ini kayak ngayal banget, kayak ngarang banget gitu kan. Dan mungkin itu juga kenapa bisa seperti itu menyesuaikan dengan keadaan di dalam cerita gitu, yang dimana umat manusia ketika saat itu emang pada bodoh-bodoh gitu. Emang pada bodoh-bodoh, jadinya dibuat scene-scene yang bodoh banget gitu. Kayak misalkan di sana tuh, film yang diputar di sana tuh cuman memperlihatkan bokong dan segala macam kayak gitu. Yang dimana emang bener-bener ditunjukin kalau misalkan manusia di zaman itu tuh pada bego-bego gitu, pada bodoh banget, bisa dibilang kayak idiot banget gitu. Dan saking bodohnya zaman saat itu gitu, presiden yang terpilih pun adalah seorang mantan atlet Smackdown, bukan dari politikus. Ya mungkin itulah beberapa hal-hal yang lucu yang menurut gue nggak masuk akal, tapi itu bisa jadi bahan tertawa gitu, karena ya balik lagi karena nggak masuk akal gitu. Overall film ini tuh cocok banget untuk kalian tonton kalau misalkan kalian punya waktu senggang, kalian gabut mau ngapain, menonton apa, film yang fresh banget ceritanya. Mungkin kalian bisa masukin film Idiocracy ini tuh di salah satu list rekomendasi film yang harus kalian tonton. Ya, mungkin kayak gitu aja. Kalau misalkan ada di antara kalian yang udah nonton film ini, silahkan share di kolom komentar menurut kalian kayak gimana opininya.
Atau kalian yang belum nonton, silahkan nonton, link deskripsinya ada di bawah. Mungkin segitu aja dari gua untuk pembahasan BF kali ini. Sorry to say kalau misalkan ada yang salah ketika gua menyampaikan. Gua Ray pamit.